Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pengukuran inovasi program pendidikan untuk memenuhi tugas mata kuliah inovasi program pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Lili Huriah MPDI. Kami dari kelompok 11 terdiri dari 2 anggota. Yang pertama ada Anissa Ul Istiqomah dengan nomor NIM 060403200071, dan yang kedua Suci Faradiba Solihin dengan nomor NIM 060203200052. Kelompok kami akan menjelaskan mengenai pengukuran inovasi program pendidikan yang terdiri dari 3 subbab. Yang pertama, pengukuran kinerja inovasi pendidikan. Yang kedua, pengukuran inovasi level nasional, dan yang ketiga, pengukuran inovasi level internasional. Subbab yang pertama menjelaskan mengenai pengukuran kinerja inovasi pendidikan yang akan dijelaskan dengan saya, Suci Faradiba Solihin, dengan nomor NIM 060203200052. Pengukuran kinerja inovasi pendidikan. Pada hakikatnya, adanya suatu organisasi memiliki tujuan untuk menggapai tujuannya. Tujuan yang terdapat dalam suatu organisasi harus digambarkan dengan jelas sampai menjadi tolak ukur keberhasilan atau kegagalan dalam perjalanan menuju tujuan yang sudah dibentuk sebelumnya. Untuk memulai penggapaian tujuan yang sudah dibentuk sebelumnya, maka menjadi tugas pemimpin yang diwujudkan dalam manajemen kinerja. Sedangkan kinerja adalah gambaran tingkat penggapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program ataupun kebijakan dalam tujuan mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang terdapat dalam strategic planning suatu organisasi. Keberhasilan suatu organisasi tidak hanya tergantung dari bagusnya strategic planning yang dibentuk, tetapi terdapat hal yang lebih penting lagi, yaitu pada posisi keberhasilan pelaksanaannya. Pelaksanaan tersebut membutuhkan pengukuran kinerja supaya dapat memastikan apakah strategic planning ini berjalan berdasarkan dengan yang sudah direncanakan. Terdapat hal yang lebih penting lagi, yaitu bagi setiap organisasi perlu memiliki sebuah sistem pengukuran kinerja yang bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana hasil yang sudah tergapai terhadap tujuan dan sasaran yang telah dibentuk sebelumnya. Pengukuran kinerja adalah proses penilaian kemajuan pekerjaan pada tujuan dan sasaran yang sudah dibentuk sebelumnya, termasuk informasi terhadap ketepatan pemakaian sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa. Mutu barang dan jasa, yaitu seberapa baik output dapat dilihat pelanggan, dan sehingga pelanggan terpuaskan dalam menggunakan jasa ataupun barang yang telah dihasilkan. Hasil dari aktivitas dibandingkan dengan tujuan yang diharapkan dan ketepatan tindakan saat menggapai tujuan yang sudah dibentuk. Inovasi adalah salah satu proses suatu organisasi guna beradaptasi pada lingkungan yang dinamis dan berkelanjutan dengan usaha guna menciptakan berbagai pemikiran baru, berbagai gagasan baru, dan menawarkan solusi yang bisa menyelesaikan permasalahan secara lebih efektif dan efisien. Pada inovasi terdapat prinsip, yaitu usaha untuk senantiasa melaksanakan berbagai perbaikan dalam suatu sistem keorganisasian untuk menggapai level yang lebih tinggi. Keadaan tersebut secara tidak langsung pastinya akan meningkatkan kinerja organisasi. Dapat dipahami dari pemaparan di atas bahwa pengukuran kinerja inovasi pendidikan adalah proses penilaian kemajuan inovasi yang dilakukan pada tujuan dan sasaran yang sudah dibentuk sebelumnya, termasuk informasi terhadap ketepatan pemakaian sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa.
mutu barang dan jasa, yaitu seberapa baik output dapat dilihat pelanggan dan sehingga pelanggan merasa terpuaskan, yang merupakan hasil aktivitas yang dibandingkan dengan tujuan yang diharapkan dan ketepatan tindakan saat menggapai tujuan yang sudah dibentuk, seperti dapat beradaptasi pada lingkungan yang dinamis dan berkelanjutan. Cukup sekian penjelasan dari saya, sebab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Anissa Aulistiqomah, NIM 060403200071. Di sini saya akan menjelaskan materi kedua mengenai pengukuran inovasi level nasional. Keberhasilan suatu inovasi ditentukan oleh berbagai faktor. Interaksi dari berbagai faktor tersebut membentuk suatu sistem yang berkaitan. Sistem inovasi diartikan sebagai kesatuan yang di dalamnya terdapat pelaku, kelembagaan, interaksi, dan proses produktif yang mempengaruhi arah perkembangan, kecepatan, dan difusi dari suatu inovasi. Secara nasional dikenal sebagai istilah Sistem Inovasi Nasional, di mana istilah ini sudah lama digunakan oleh negara-negara maju. Konsep inovasi nasional di Indonesia dimulai dari adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJN 2005-2025 yang pada intinya menyebutkan bahwa dukungan penguatan inovasi diperlukan untuk memperkuat perekonomian domestik dengan orientasi dan daya saing global. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2010 tentang Komite Inovasi Nasional pada butir pertimbangan menyebutkan sistem inovasi nasional sebagai suatu sistem pelaksanaan kebijakan inovasi nasional yang terencana, terpadu, terintegrasi, dan terkoordinasi. Dalam rangka pelaksanaan sistem inovasi nasional yang efektif dan efisien, perlu dibentuk institusi yang legal dan memiliki otoritas, yaitu Komite Inovasi Nasional atau disebut dengan KIN. Salah satu tugas KIN adalah melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan dan program penguatan sistem inovasi nasional. Baik, lanjut materi ketiga, yakni mengenai pengukuran inovasi level internasional. Untuk membangun karakter bangsa yang mandiri, seluruh bangsa perlu memunculkan budaya inovasi yang dapat bersaing di kancah internasional. Inovasi pada dasarnya merupakan sebuah elemen di balik kemajuan sebuah negara. Inovasi yang berkelanjutan akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya akan menjadi kata kunci memperkuat daya saing suatu negara dalam peraturan internasional. Peran perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasai suatu lembaga, indikator kemampuan atau daya saing bangsa terletak pada faktor pendidikan tinggi dan inovasi. Sehingga peran perguruan tinggi dalam membudayakan inovasi dan meningkatkan daya saing bangsa menjadi sangat penting. Adapun faktor ataupun indikator lainnya merupakan porsi dan tanggung jawab pemerintah maupun dunia usaha. Inovasi dapat menjadi tolak ukur kemajuan suatu bangsa, tingkat daya saing bangsa, masa depan bangsa, serta kemandirian bangsa. Dengan inovasi, dapat dilihat kualitas bangsa dan masa depan bangsa tersebut cerah, mandiri, atau malah sebaliknya. Oleh sebab itu, inovasi merupakan titik penting bagi kemajuan bangsa. Unsur inovasi bukan hanya terletak pada bidang akademik atau intelektual di lembaga pendidikan saja, namun juga terletak dalam berbagai aspek. Dalam inovasi tersebut bukan hanya sekedar pengembangan akademik, namun juga bagaimana membangun karakter, meningkatkan spiritual, emosional, serta sosial. Hal itu dapat ditingkatkan dengan mengasah atau mengolah hati, pikiran, rasa, dan raga sehingga terbentuk generasi yang berkualitas tinggi. Inovasi juga harus diimbangi dengan rasa kemandirian dan percaya diri. Inovasi pada dasarnya merupakan sebuah elemen di balik kemajuan sebuah negara.
Inovasi yang berkelanjutan akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya akan menjadi kata kunci memperkuat daya saing suatu negara dan peraturan internasional. Agar inovasi yang dilakukan terarah, maka perlu diketahui faktor-faktor yang dapat mendukung dan menghambat terjadinya inovasi. Berdasarkan laporan yang dilakukan, lembaga-lembaga pemeringkatan global dapat dilihat posisi Indonesia. Menurut World Economic Forum tahun 2015, indeks inovasi Indonesia mencapai 4,6 atau peringkat 30 dunia. Sedangkan indeks inovasi pendidikan tinggi adalah 4,0 atau peringkat 60 dunia. Perlu bekerja secara inovatif sehingga Indonesia bisa meningkatkan peringkat indeks inovasi pendidikan tinggi di peringkat 56 pada tahun 2020. Indeks itu menunjukkan bahwa masih banyak inovasi dan teknologi yang perlu dihasilkan untuk memecah berbagai masalah dalam kehidupan bangsa. Baik, sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.